Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, naibul imam, serta para ikhwan yang hadir secara luring dan virtual. Yang virtual belum kelihatan nih. Mudah-mudahan kita senantiasa dinaungi oleh Allah SWT dengan karunia rahmatnya. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah menggerakkan hati kita agar selalu berada dalam lingkaran penyembahan kehadirat Allah SWT. Dan itu merupakan nikmat terbesar kita. Kita harus merasakan bahwa nikmat terbesar yang terdapat dalam hidup kita itu adalah digolongkan oleh Allah dalam hamba-hambanya yang menyembahnya. Jadi kalau satu ketika kita diberi peluang oleh Allah untuk menyembah Allah dengan berbagai aktivitas yang ada, kemudian Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki, menunaikannya, kita bisa istiqomah berlanjut, apalagi dengan didasari dengan keikhlasan, maka sungguh itu merupakan nikmat yang terbesar. Kalau itu merupakan nikmat yang terbesar, maka kita tentu saja bersyukur kepadanya, sehingga kalau kita luput dari hal-hal yang lain, kita tidak merasa begitu banyak kehilangan. Tidak merasa banyak kehilangan, kenapa? Karena kita telah mendapatkan nikmat yang terbesar. Kedengaran nggak suaranya? Contoh sederhana, para ikhwan, saya sering memberikan analogi seperti ini. Kita nyari kepiting, atau nyari ikan gabus. Kalau nyari ikan gabus tentu nikmat terbesar, karunia terbesarnya itu kalau dapat ikan gabus, gitu kan? Semakin besar yang kita dapatkan, semakin bagus. Dapatlah kita ikan gabus 1 kilo, 1 ekor, kan besar tuh. Nah, kemudian hilang ada beberapa ekor ikan betok kita. Sebenarnya mungkin ada ikan betok. Hilang ikan betok, bahkan mungkin kaki kita sempat kena duri, atau mungkin kuku kita sempat kemasukan tanah, segala macam begitu. Apa kita merasa susah, sedih karena kaki kita tertusuk duri? Sedih nggak kita? Aduh, kita teriak-teriak kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena kaki kita tertusuk duri. Sementara kita sudah dapat ikan ruan 1 ekor yang 1 kilo gitu. Nah, kira-kira kita teriak nggak kehilangan ikan betok yang kecil-kecil, atau kaki kita tertusuk duri gitu, atau kuku kita kemasukan sama tanah sehingga kotor kuku kita? Tidak kita hiraukan, Pak Iwan. Kenapa tidak kita hiraukan? Kita sudah mendapatkan tangkapan yang besar. Nah, itu analogi. Dunia juga begitu. Hal yang paling penting itu adalah beribadah kepada Allah. Makanya kalau malam ini, detik ini, jam ini bisa kita katakan nih, ini adalah kegiatan yang paling penting. Kita katakan gitu. Mengalahkan yang lain, mengalahkan agenda-agenda yang lain, kecuali agenda-agenda yang setimpal dengan agenda ibadah kayak ini. Oleh karenanya, kalau ini ibadah atau hal yang seperti ini itu adalah agenda terpenting, karunia terbesar, sekarang kita balik. Kemudian kita kehilangan momentum seperti ini. Satu ketika kita bangun tidur, ini Masya Allah, bangun tidur, ternyata ada dapat hal yang sangat membahagiakan. Tiba-tiba bangun tidur, mungkin dapat WA, kita jual barang kita laku, untungnya besar, wah bahagia. Tetapi pada saat yang sama, kita terlalai mengerjakan satu ibadah rutin. Ini kan satu nikmat, satu kita anggap musibah. Nah, di Pak Iwan, kita timbang nih, apakah kita bahagia karena nikmat dunia tadi, atau kita merasa sangat menyesali telah terlewatkan sebuah perkara ibadah kepada Allah SWT. Contoh teladan, ketika Khalifah Umar, satu ketika beliau masbuk mengerjakan sholat asar. Padahal masbuk,
Bukan tertinggal sholat berjamaah, bukan. Masbuk. Masbuk, kenapa masbuk? Karena di kebun. Atau bahasa kita di ladang. Beliau sangat menyesali. Sangat, kalau ibarat kita itu sampai merasa tertimpa musibah yang besar. Sehingga beliau mensedekahkan kebunnya itu sebagai kifarat terhadap kelalaian kala itu yang beliau lakukan. Nah, kita kan kadang-kadang kebalik nih. Selembur sekali kan kita mau izin selembur. Ya, bukan para ikhwan lah, saya sendiri saja lah. Kadang-kadang mau apa? Terlalai sholat berjamaah itu selembur. Ada hal yang mau mendekati waktu ini, ada pula kepentingan kita selembur, tinggalkan itu. Kemudian begitu gak ibadah ta'allum atau yang lain kita selembur minta izin. Mending masih minta izin, ada yang tidak minta izin. Atau mungkin ada hal-hal yang lain, selembur kita tinggalkan. Atau mungkin yang berbau maksiat, selembur kita kerjakan. Kenapa demikian? Karena kita merasa sangat ringan terhadap perkara ibadah. Bukan hal yang utama gitu ya. Nah, ini sekedar stressing kepada kita para ikhwan untuk menjadikan kita hambanya yang bersyukur, tak henti untuk bersyukur. Kalau hidup kita itu diputar oleh Allah dalam putaran menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Bersyukurlah. Kalau bahasa anak sekarang itu kan circle. Jadi circle saya ini di sini dia bilang. Berarti dia biasa di situ, hari-hari dia punya jadwal di situ. Nah, kalau kita boleh bilang circle, ya circle kita itu dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah baik dalam ibadah makhdhah maupun ibadah ghairu makhdhah. Ya. Itu semacam pengantar. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak Ikhwan. Nah, kita kepada para ayat yang dibaca oleh Qori tadi. 2 ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut. 3 ayat ya, bukan 2 ayat. Surah yang ke-29 ayat 14 sampai 16 atau bahkan mungkin kalau mau kita singkatkan tuh 2 ayat saja, 14 dan 15 ayat tentang Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'aman fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Fanjaynahu ashabas safinata wa ja'alnaha ayatan lil 'alamin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan ayat yang ke-14 ini, terutama penggalan yang terakhir itu, ada yang connect, kira-kira yang agak viral sekarang, ini mengenai apa nih? Hubungannya dengan serangan Zionis Yahudi kepada warga Gaza. Iya, mereka mengirim selebaran, gitu ya, yang selebaran dari pesawat, drone atau pesawat udara, diturunkan ke Gaza, bertaburan itu selebaran, yang tulisannya itu, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, Pak Iwan, fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Di selebaran itu mereka sebutkan, maka mereka ditimpa banjir yang besar karena mereka orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengirim selebaran karena kan sekarang mereka punya rencana nih mau membanjiri terowongan yang ada di Gaza itu. Mereka memang sudah kehabisan modal, kehabisan rencana orang-orang Yahudi ini, orang-orang Zionis Yahudi, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara, bahkan dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi dan sangat hina. Ya kan? Coba kita lihat. Yang mereka bunuh itu tentara Palestina. Saya tidak menyebut tentara Hamas karena bukan hanya Hamas di situ. Itu perkumpulan orang-orang Palestina, orang-orang Gaza. Banyak faksi di situ. Banyak kelompok gitu kan. Dan intinya kita tidak menyebut kelompoknya. Itu adalah mereka semua bersatu padu untuk mempertahankan wilayah negeri mereka. Seperti itu. Jadi bukan hanya Hamas. Ini sebenarnya strategi mereka nih. Mereka tidak menyebut Palestina kan. Perang antara Israel dan Hamas, bukan Hamas. Hamas itu hanyalah salah satu dari kelompok yang ada yang berjuang Palestina. Jadi kita jangan sebut Yahudi melawan Hamas, bukan. Itu strategi mereka. Nah, Pak Ikhwan, jadi mereka orang Yahudi pakai Al-Quran. Apa pesannya itu? Pesannya dia akan membanjiri terutama terowongan gitu ya. Kalau bisa mereka membanjiri Gaza, mereka banjiri Gaza itu.
Tapi kan nggak mungkin juga, belum sampai mereka ke situ. Jadi realistis juga dia nih. Jadi yang mereka banjiri itu adalah terowongan. Karena disinyalir menurut mereka nih bahwa orang-orang pejuang Palestina itu menggunakan terowongan sebagai tempat markas perjuangan mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi caranya adalah dipompa air laut, karena Gaza, kita perhatikan Pak Iwan, terletak di berbatasan dengan laut Mediterania. Jadi dekatlah dengan laut itu. Mereka akan memompa air laut agar memasuki terowongan yang ada di Gaza, sehingga banjir. Oke lah, mereka punya rencana itu. Ada yang lucu kan? Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Itu kan secara tersirat kita bisa katakan begini. Artinya kan ente iman dengan Al-Quran. Percaya dengan kalimat ini. Itu kan? Dia pakai Al-Quran, ya. Dia pakai ayat Al-Quran, yang di dalam Al-Quran tersebut, ayat Al-Quran itu terdapat kalimat banjir. Kemudian ada kalimat zolim. Jadi mereka akan membanjiri karena menurut mereka orang-orang Gaza ini adalah zalim. Itu kutipan. Kita mungkin tidak harus pintar untuk membaca bagaimana isi Al-Quran tersebut gitu ya. Karena itu sangat sangat tersurat makna dari Al-Quran tersebut. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi sebenarnya mereka itu percaya dengan Al-Quran itu. Dipakainya bagian dari strategi dia yang pertama. Dan itu bukan pertama kali sebenarnya. Orang-orang Yahudi itu sejak pada masa Rasul, mereka tuh percaya dengan apa-apa yang Rasul katakan. Termasuk orang-orang Nasrani juga. Ingat bagaimana mubahalah yang disebutkan dalam Quran surah Al-Imran kalau tidak salah. Tidak mau orang Yahudi, orang Nasrani juga. Ya dari kalangan Yahudi juga. Tidak mau nih. Kenapa? Dia bilang, jangan sampai kalian bermubahalah dengan hamba Allah. Perkataan itu benar. Itu. Dan ingat bagaimana seorang wanita Yahudi, kalau tidak salah pada perang Khaybar ketika sudah ditundukkan, ya dikalahkan, dia meracuni Rasul. Apa tujuan dia meracuni Rasul? Dia bilang, kalau ini benar Nabi, maka pasti Allah selamatkan. Simpel sekali. Dan memang Allah selamatkan. Tapi ada sahabat yang dipanggil oleh Allah karena sempat mencicipi daging yang telah dibunuh Rasul oleh wanita Yahudi tadi. Sampai meninggal dunia. Ya. Jadi para malas sekalian, orang Yahudi itu, dia percaya dengan ayat Al-Quran itu. Cuman, dia tidak beriman. Karena iman itu bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, percaya saja. Memang iblis itu dia tidak tahu, tidak percaya dengan Allah itu ada. Sangat percaya dia bahwa Allah itu ada. Percaya orang dia berkomunikasi langsung dengan Allah, dia kontrak dengan Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena justru dia menentang apa yang Allah perintahkan kepadanya. Orang Yahudi begitu, menggunakan ayat Allah, ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Kita tangkap dulu yang pesan pertama. Terus yang kedua, ini bagian yang sebenarnya sangat menyakitkan, mengolok ayat-ayat Allah. Karena kalau kita baca utuh dari ayat tadi, atau kita tambah lagi dengan ayat berikutnya, ayat yang ke-15 gitu, maka ini jelas ayat perihal tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, Allah karuniai sebuah mukjizat karena beliau memang berdoa kepada Allah untuk memohon kepada Allah agar membinasakan orang-orang yang zalim, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kala itu mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Nah sekarang kita bertanya kepada orang Yahudi, siapa yang beriman kepada Allah dan yang kufur? Siapa yang menyembah berhala dan jelas lurus akidahnya? Apakah orang-orang Gaza atau dia? Memang diketemukan orang Gaza itu berpaham okultis, menyembah berhala, menyembah setan. Tidak ada. Para mujahid itu bahkan mereka hafiz semua. Hafal 30 juz Al-Quran, salat malam, dan seterusnya. Orang Yahudi, Zionis. Kalau kita baca dia punya cerita sejarah, para hamba sekalian, maka paham yang dianut itu bahkan bukan agama Yahudi. Zionis itu isinya adalah berpaham kabalis, okultisme. Kabalis itu penyembahan terhadap setan. Bahkan menyimpang dari ajaran Yahudi bahkan sebenarnya. Sekarang yang menjadi penguasa Israel itu. Zionis itu. Kan banyak. Kalau ya nanti satu ketika mungkin kita bisa kupas itu. Kami punya beberapa catatan. Nah, itu jelas. Jadi sebenarnya mereka pada tahapan ini mereka sedang mengolok ayat Allah. Nah, terus kita pun berkata, apakah kali ini saja mereka mengolok ayat Allah? Tidak. Bahkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan tentang berbagai macam keburukan mereka. Di antaranya adalah mereka suka mengolok ayat-ayat Allah. Bahkan bukan ketika terhadap Rasulullah SAW.
ketika mereka sedang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam pun mereka mengolok ayat-ayat yang turun kepada mereka melalui lisan Nabiullah Musa alaihissalam. Itu Pak Iwan, perintah ketika Allah menyelamatkan mereka Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan sangat dramatis gitu ya, spektakuler itu. Tidak ada lagi dalam sejarah bagaimana Allah menampakkan mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam, terbelah lautan, selamatlah Nabi Musa dan Bani Israel dan tenggelamlah binasalah Fir'aun. Tidak lagi seperti itu kan? Sampai di sana Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, Al-Ardhul Muqaddasah. Allah perintahkan itu. Apa jawaban mereka? Tidak mau. Berperanglah kau dengan Tuhan, kami hidup di sini. Itu jelas kalimat tongah, kalimat Allah terhadap apa? Terhadap perintah yang Allah turunkan kepada mereka di saat mereka sedang bersyukur-syukurnya terhadap pertolongan Allah SWT. Harusnya kan begitu. Kan itu Pak Iwan ya? Enggak kan? Coba kalau kita sedang mendapatkan, kita ini sedang ada musibah, sedang ada persoalan yang besar sekali. Kemudian Allah beri kepada kita pertolongan. Allah beri pertolongan. Selesai urusan kita itu. Apa yang kita rasakan dalam hati kita? Betul-betul rasa bersyukur kepada Allah. Pada saat itu kita diperintahkan apapun, saya sangat yakin kita kerjakan. Ya kan? Kita punya masalah yang sangat besar, sangat susah, sangat sulit. Kita merasa tak ada lagi yang mampu menyelesaikan persoalan kita, kita lihat Allah. Kemudian Allah turunkan pertolongannya. Selesai masalah kita tuh. Bagaimana hati kita? Sangat bersyukur, sangat indah keimanan dalam hati itu kan? Bani Israel juga begitu. Tetapi di kala itu pun mereka mengolok ayat-ayat Allah. Itu Bani Israel itu. Makanya para hamba sekalian, kalau kita baca Al-Quran, kita hanya sebatas membaca teks Al-Quran kan? Tetapi begitu kita nampak sekarang, Allah tampakkan kepada kita bagaimana kejahatan, keburukan orang-orang Yahudi. Nah, Masya Allah, dapat tambah kenikmatan kita. Kenikmatan apa? Kenikmatan kebenaran Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu nyata di depan mata kita. Betapa buruknya hamba Allah ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran berbagai macam perangai buruk mereka. Terus itu yang kedua. Nah, kemudian terus yang ketiga para hamba Allah sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah. Kalau tadi yang pertama itu mereka sebenarnya orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua mereka jelas di sini mengolok ayat-ayat Allah. Terus yang ketiga, betul kata Ibnu tadi, menurut hemat saya, mereka ini sebenarnya memang sudah putus asa. Berbagai macam strategi yang mereka buat itu tidak jalan. Sudah berapa kali mereka nyerang Gaza di Periwan? Berkali-kali. Satu kemarin cerita, dia saja di sana mengalami berapa kali serangan. 4 tahun dia di sana, 3 kali atau 2 kali? 3 kali kalau tidak salah. Itu serangan terhadap Gaza itu mereka targetkan tidak lama sebenarnya, tetapi kemudian berhari-hari. Sekarang sudah hari yang keberapa? Sudah hampir mencapai 52 bulan kan? Sudah lebih dari 50 hari kalau tidak salah. Siapa yang paling besar mengeluarkan modal? Zionis. Terus para ikhwan, apa yang tampak di kita antara dua kelompok ini? Gaza dan Yahudi. Kalau kita sebut dua sikap, berani dan takut. Mana yang takut, mana yang berani? Jelas, tidak usah ditanya. Jawabannya pasti. Aman ada tentara yang pakai pampers. Bahkan mereka rela melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Tidak ada yang apa istilahnya yang berani sombong dengan cara seperti ini. Tapi mereka lakukan. Saking tak berdayanya mereka itu. Saking tak mampunya, saking putus asanya. Dengan cara berbagai macam cara. Cara-cara yang hina pun telah mereka lakukan. Tak juga berhasil. Memang cuma orang Yahudi itu, para ikhwan. Cuma negara Israel itu yang menyerang. Kan mereka minta bantuan. Ini kan bayangan kita ini kan. Ini ada sekelompok manusia yang sudah diblokade selama berapa tahun? Dari tahun 2007 sampai sekarang. Berapa? Sudah 16 tahun. Sudah diblokade. Yang diperkirakan menurut mereka ini orangnya sudah sakit-sakit, lemas-lemas, mati, berkurang populasinya, habis. Harusnya kan begitu. Kemudian mereka cap sebagai teroris, sehingga semua orang mengatakan ini adalah kelompok yang buruk, yang jahat. Termasuk saudara kita yang juga tersesat banyak di Indonesia ini. Yang ikut mengatakan bahwa Hamas itu teroris, Palestina itu teroris. Itu saya katakan orang tersesat itu. Harus kita sadarkan mereka. Ya, para ikhwan. Kemudian mereka serang. Dan mereka menyerangnya dengan cara yang tidak jantan.
Tak mampu mereka serang, tak mampu mereka kalahkan, mereka panggil bala bantuan. Amerika, Inggris, segala macam sekutunya mereka panggil untuk hancurkan ini kelompok yang kecil ini. Terus saya katakan, apa yang berperang ini? Saya pernah bilang cerita begini. Memang yang perang itu banyak melawan Yahudi? Tidak banyak. Hanya sekitar tentara yang berperang itu sekitar 5 ribuan lebih. Bukan seluruh penduduk Gaza, bukan seluruh lelaki Gaza, bukan. Dan mereka kayaknya sampai sekarang tidak ada orang-orang pejuang Gaza yang minta bantuan ke kita. Gitu kan? Ya oke, yang banyak mengatakan agar dihentikan itu adalah penduduk-penduduk sipil. Tapi saudara-saudara kita penduduk Gaza, mereka tidak minta bantuan. Masya Allah. Dan mereka sangat gentle. Mereka tunggu itu, pasukan masuk ke dalam, bukan hanya drone-nya yang masuk. Makanya ada kabar ketika mereka masuk ke dalam itu yang mau menyerang rumah sakit. Ini kan cara yang sangat indah nih Pak Iwan. Orang tentara yang punya peralatan canggih, tentara yang dianggap hebat-hebat, punya tank merkapa segala macam mereka miliki, menyerangnya apa? Rumah sakit. Dan ternyata di situ orang sakit memang isinya. Pengungsi dan orang-orang sakit. Ya Allah, dalam hati saya. Tak usahlah kita berpikir dengan cara apa ya? Kita dengan cara-cara rasa malu dan tidak itu kita sangat malu dengarnya. Kalau kita itu malu kita dengarnya. Awak ini punya persenjataan canggih, hebat, luar biasa, terkenal. Nggak tahu lah, benar tidak kan yang mengatakan tank Markapa itu yang tank yang paling hebat, tentara ide itu yang paling luar biasa, nyerang rumah sakit. Itu kan, masya Allah gitu loh. Dia punya marwah kelelakiannya itu di mana menyimpan itu. Nah, ini Pak Ivan, jadi mereka ini orang yang putus asa dan memang sudah betul-betul pengecut, takut. Nampaknya memang sengaja disembunyikan. Bagi mereka itu yang paling berharga adalah kehidupan. Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka tidak akan memerangi kamu, kata Allah, kecuali dibalikkan. Bahkan Allah tantang kepada orang-orang Yahudi dalam Al-Quran itu. Kalau kau betul-betul berani, itu kata Allah, nah coba kau harapkan kematian. Tidak ada di antara mereka yang berani menantang kau. Itu tandanya mereka sudah tahu kalau mati itu habis perkara amal mereka pun tidak. Ini Masya Allah. Beda sekali dengan saudara kita yang ada di Gaza. Mereka justru merindukan syahid. Begitu syahid, mereka berbahagia, bergembira. Walaupun memang mereka tetap bertahan, mempertahankan kehidupan. Itu perkara yang harus diperjuangkan. Tetapi kalau kemudian dalam perkara itu mereka dipanggil oleh Allah, maka syahid hukum. Dan orang-orang yang berperang itu para malah sekali sudah kita ketahui bagaimana kualitas iman mereka. Mereka selalu murojaah kan, karena rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang hafiz. Orang Yahudi sekarang mereka malah sudah menggunakan tentara bayaran ya. Tentara bayaran itu sebagian orang Arab pula yang di ini. Jangan-jangan orang-orang Asia Tenggara mungkin ya di sebelah-sebelah rumah kita nih, maksudnya sebelah-sebelah negeri kita kan banyak di Asia Tenggara nih. Mungkin sudah sebagian menjadi tentara Yahudi itu. Ya. Silakan dibuka surah Al-A'raf ayat yang ke-166 sampai 167. Ya. Para ikhwan, jadi jelas di sini. Mungkin dulu pernah kami katakan salah satu sejarah keunikan orang-orang Yahudi itu, mereka tetap Allah perkenankan untuk berlangsung dia punya kehidupan, dia punya sejarah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang berbuat zalim, yang setiap kezaliman itu Allah bayar, Allah balas dengan kehancuran. Umat-umat terdahulu kalau berbuat zalim Allah hancurkan. Tidak dengan Yahudi. Sudah berbagai macam kali mereka berbuat zalim, tetapi mereka terus berlangsung, tidak seketika punah gitu Pak Iwan. Nah, salah satu hikmahnya, salah satu yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah yang dibacakan Qori tadi, bahwa mereka itu para hamba Allah sekalian sampai nanti pada hari kiamat. Dalam hadis mana disebutkan orang-orang Yahudi itu akan menjadi pengikut Dajjal. Ya, Dajjal itu bangkit akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi. Jadi situ kita sudah tahu bahwa salah satu hikmahnya orang Yahudi itu Allah eksiskan saat ini gitu kan. Sampai bahkan hari kiamat nanti mereka menjadi kelompok orang-orang yang mendukung atau tentaranya Dajjal. Kembali ke ayat tadi, orang-orang Yahudi sampai pada hari kiamat hanya saja mereka akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang Allah kirim untuk menimpakan azab yang buruk terhadap orang-orang Yahudi. Jadi selalu ada dari kalangan umat manusia yang Allah kirim untuk memberikan azab kepada orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena mereka adalah manusia yang
sangat buruk. Mungkin ada juga yang protes, masa kita bicara tentang ras Yahudi gitu, ras Bani Israel, ini sudah rasis. Ya memang dalam Al-Quran juga disebutkan, minhumul mu'minun, kata Allah, sebagian mereka itu memang beriman, wa aktaruhumul fasiqun, akan tetapi sebagian besar itu mereka orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita menjawabnya begitu, sebagian kecil ada memang yang beriman, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang bisa jadikan sahabat, tetapi sebagian besar, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini adalah sejarah para ikhwan, maka dari ayat ini kita bisa melihat dari waktu ke waktu orang-orang Yahudi memang sejarahnya sejarah kelam. Kami pernah cerita kemarin, orang Inggris itu ternyata itu pernah mengusir Yahudi. Pernah mengusir Yahudi. Pada abad ke-13, orang Inggris itu, Raja Inggris, Raja Edward I, itu punya aturan untuk mengusir orang-orang Yahudi. Jadi mereka yang beragama Yahudi, berdarah Yahudi, itu tidak boleh hidup di lingkungan kerajaan Inggris. Sehingga banyak dari orang-orang Yahudi itu yang mengganti agamanya menjadi Nasrani, Kristen. Menjadi agama Nasrani. Kenapa? Kalau tidak begitu, mereka akan diusir oleh orang-orang Inggris, keluar dari negaranya. Orang Amerika itu pernah mereka antipati terhadap orang-orang Yahudi. Saya punya buku namanya International Jews, yang ditulis oleh Henry Ford. Itu sebenarnya dia berdarah Yahudi juga, tapi dia justru mewanti-wanti terhadap orang Yahudi. Terus Rusia pernah mengusir Yahudi, huru-hara pernah terjadi. Ada yang mengatakan bahkan sampai 10.000 orang Yahudi itu terbunuh, terusir dari Rusia. Apalagi kalau bicara tentang Jerman. Itu dahulu. Kemudian memang pada masa kini Allah berikan peluang kesempatan kepada mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah berikan kepada mereka berbagai macam kekuatan, anak-anak yang banyak, yang kuat-kuat, sehingga kata Allah, kami jadikan mereka itu sebagai kelompok yang lebih besar lagi untuk dapat mengalahkan musuh-musuh mereka, musuh-musuh orang Yahudi. Nah, tentu para hamba Allah sekalian, ini ada maksudnya. Kalau berikan kesempatan kepada orang Yahudi, kalau mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada mereka. Akan tetapi kalau mereka berbuat buruk, maka keburukan itu akan bertambah buruk lagi kepada mereka. Allah timpakan lagi keburukan kepada mereka. Dan yang namanya orang-orang Yahudi ini, mereka kemudian memilih untuk tidak berbuat baik. Lihatlah, begitu Allah berikan kepadanya berbagai macam simpul kekuatan dunia. Saat ini kan mereka megang apa nih? Megang ekonomi, megang kekuasaan, bahkan kekuasaan negara itu di berbagai macam negara seluruh dunia, bisa dikatakan begitu. Itu ada lobbynya. Buktinya sekarang Mesir, masya Allah, itu bantuan yang sangat sederhana. Itu kadang-kadang kita nih kalau bahasa gitu itu sampai kalau boleh kita caci maki, kita caci maki nih. Tapi kan nggak boleh caci maki, nanti bikin persoalan baru. Kita fokus ke jihad nih, bukan caci maki gitu. Tapi kalau boleh kita caci maki. Para iman, bantuannya tuh cuma buka pintu. Andai kata dia tidak bisa ngapa-ngapa pun, nggak bisa ngasih makanan, nggak bisa ngasih bantuan apapun, nggak bisa. Tapi dia cuma bisa buka pintu. Itu pun udah pakai, itu bantuan yang paling penting. Tak dilakukan oleh Mesir. Tentu banyak persoalan kalau dia buka itu. Padahal itu saudaranya. Apa memang masyarakat Mesir itu, yang Arab itu, masyarakat Arab Mesir itu tak mau bantu Yahudi, tak mau bantu Palestina? Bukan itu. Pak, kita sangat yakin orang Mesir pasti mau bantu. Yang tak mau siapa? Pemerintahnya. Karena pemerintahnya itu terikat dengan perjanjian dengan pemerintah Zionis Yahudi. Kita sudah nggak usah disangkal lah, itu tahu lah gitu. Itu para ikhwan. Jadi mereka punya kendali ini, akses pemerintahan di seluruh dunia, di balik layar, di balik pintu mereka itu ada bercokol orang-orang Yahudi di situ. Bukan orangnya bercokol sebenarnya, tapi kekuasaannya. Terus media juga demikian. Saya masya Allah, ternyata ada juga artis-artis Hollywood gitu ya, yang mendukung. Ya dukungan itu kan sebenarnya tidak harus dengan berbagai, bahkan tidak harus ngomong. Kalau satu ketika mereka, siapa tuh artis yang dia nulis di mobilnya kalau tidak salah ya, ada bendera Palestina saja, itu sudah cukup viral itu saja. Tapi itu sudah pukulan bagi dia juga sih. Tapi masya Allah, itulah namanya jihad gitu kan. Terus segala macam ya. Jadi bantuan itu tidak harus macam-macam. Nah, Pak Iwan, kita berhadapan dengan manusia seperti ini, Allah tampakkan kepada kita, tetapi sebenarnya, Masya Allah, ayatnya itu satu paket. Kalau kita baca Quran surah Al-Isra itu, paketnya adalah penghancuran. Bisa di bagian akhir ayat yang
ke-8 ya, itu adalah tentang kehancuran orang-orang Yahudi. Kehancuran yang kedua ini, Allah akan kirim hamba-hamba Allah yang mereka akan menyeramkan muka-mukamu, kata Allah. Mereka masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana mereka masuk pertama kali dahulu, dan mereka akan membinasakan apapun yang mereka kuasai. Ini kehancuran yang dahsyat bagi orang-orang Yahudi. Manusia yang dulu dilaknat oleh Nabi, bahkan dari lisan Nabi mereka. Yang Allah berikan dalam Al-Quran itu dari lisan Nabi mereka, dari Nabi Daud dan dari Nabi Isa alaihissalam. Melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki perilaku yang luar biasa buruknya, yang Allah tampakkan kepada kita saat ini sedang berkuasa di era kita. Tetapi insya Allah tidak akan lama lagi mereka akan dihancurkan oleh Allah karena kezaliman mereka yang sudah memuncak. Amin insya Allah. Demikian disampaikan Pak Iwan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan kita tetap istiqomah untuk berjihad minimal dengan boykot. Terus ada lagi menyebarkan berbagai macam video yang cuplikan video yang benar ya. Jangan pula yang hoax. Kalau yang hoax nanti nampak jeleknya kita, nampak tak tahunya berjihad. Yang benar, informasi yang benar disebarkan agar kaum muslimin yang lain atau bahkan masyarakat dunia paham mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Terus yang terakhir tentu kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, dan kalau Allah sudah menolong tidak ada satupun yang bisa menghalang dan mencegahnya. Alhamdulillah, ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.